burung perkutut lokal alam terutama ya, itu sudah dikenal di kalangan masyarakat, itu sudah lama sekali dulur, sudah lama sekali. Walaupun sudah lama sekali ini tidak ada yang mencetuskan tentang yang namanya katuranggan atau ciri mati. Sebuah kata katuranggan atau ciri mati itu dikeluarkan atau dibuat oleh para budayawan dan para sesepuh pinisepuh, terutama pecinta burung perkutut lokal alam dan para seniman juga. Ini pertama kali dibuat. Kenapa para budayawan dan sesepuh pinisepuh dan para seniman membuat sebuah kata katuranggan ini? Tujuannya biar simbol yang ada di burung, ciri mati yang ada di burung, masyarakat bisa memahami, masyarakat bisa mengerti, masyarakat bisa bisa mengambil sebuah makna dalam kandungan dari ciri mati ini. Bukan seperti sekarang ya, karena ciri mati dan makna ini sebelumnya sudah terjadi di masa lampau seperti itu. Kalau sekarang katuranggan itu dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk kepentingan sendiri seperti itu. Justru para budayawan, para seniman, para sesepuh pinisepuh, terutama pecinta burung perkutut lokal alam, membuat kata itu supaya masyarakat mengerti ya, paham adanya simbol itu, bahwasanya sebelum sudah ada kejadian di masa lampau seperti itu, sudah pernah kejadian di masa lampau seperti itu dulur ya. Nah, ini kata katuranggan sendiri. Kata katuranggan, katur bahasa Jawa ini ngatur, kalau bahasa Indonesia itu menyampaikan. Sedangkan katuronggo itu adalah kendaraan dulur, penyampaian yang melalui sebuah kendaraan. Nah, kendaraan ini yang bermaksud itu bukan seperti kapal, motor, terus pesawat, bukan. Penyampaian, ya dikatakan penyampaian itu kan banyak sekali maknanya, banyak sekali. Tapi dalam pakem ini menjelaskan penyampaian itu melalui sebuah hewan, baik itu kuda, baik itu burung, baik itu kucing dan lain-lain. Penyampaian ya, karena kita hidup itu berdampingan dengan sesama makhluk hidup ya. Dalam konteks ini yang dimaksud penyampaiannya adalah melalui burung perkutut seperti itu ya, melalui adanya sebuah simbol. Nah, simbol ini apa? Simbol itu adalah ciri mati. Ciri mati itu ada ya seperti Banyumilih, Sadra Pinayungan, Sengkanegara, Surun Derajat dan lain-lain, itu adalah sebuah ciri mati atau biasa disebut dengan simbol seperti itu. Nah, sebuah penyampaian yang melalui sebuah kendaraan, konteks di sini melalui burung. Contoh dalam pakemnya tentang pembahasan tentang katuranggan Banyumilih. Banyumilih sendiri memiliki simbol yaitu membelah di area dari leher sampai ke dubur. Ya, dari pakemnya menjelaskan bahwasanya adanya sebuah simbol di burung, tujuannya agar apa? Sang pemilik ataupun masyarakat biar paham, biar mengerti adanya simbol ini adalah biar kita semakin tahu, semakin bisa mawas diri. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita yang ada di kehidupan kita dan keinginan kita, itu bisa tercapai dengan melalui sebuah pendekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya sebuah masalah, sebuah keinginan itu akan mudah ketika kita mendekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu isi dari pakem katuranggan tentang perkutut katuranggan Banyumilih. Seperti itu dulu ya isinya. Dan ini saya nggak jabarkan secara detail ya, saya ambil intinya saja dari pakemnya, karena kalau detail terlalu panjang. Nah, kalau di kalangan sekarang, di era-era sekarang, katuranggan seperti Banyumilih sendiri itu disimpang siurkan oleh beberapa oknum, dibelokkan, dimanfaatkan. Ada yang menambah
katanya bisa melancarkan rezeki, katanya bisa melancarkan sebuah urusan dan lain-lain. Tetapi para budayawan, para seniman, para sesepuh bini sepuh membuat kata dari sebuah katuranggan ini, membuat makna dari sebuah katuranggan itu tujuannya biar apa? Biar masyarakat mengerti adanya sebuah simbol-simbol yang ada di burung perkutut seperti itu. Karena bahwasanya di alam, terutama di alam liar, kita flashback ke zaman dahulu, itu nggak ada yang namanya transportasi, nggak ada yang namanya telepon, nggak ada yang namanya sebuah alat yang menyampaikan pesan. Tetapi orang dahulu itu lebih jeli, bisa mengartikan sebuah pesan dari alam ataupun dari hewan. Makanya nama katuranggan ini dibuat, yaitu katur itu menyampaikan, katuranggan itu ada kendaraan, sebuah penyampaian yang dibuat oleh makhluk hidup, bukan dibuat tapi berasal dari makhluk hidup ataupun dari alam seperti itu. Karena sebuah penyampaian itu lingkupnya banyak. Nah, saya ambil contoh lagi yang ada di kandungan dari pakem ini. Jadi maksud dari sebuah penyampaian itu apa? Contohnya lagi, contoh. Ini sering kali kejadian ya. Ada orang mendaki ke gunung. Ya, setelah itu dia tersesat. Dan tiba-tiba ada seekor anjing ataupun seekor burung menunjukkan jalan dia keluar ataupun jalan dia pulang. Kan ada banyak kejadian seperti itu. Nah, ini adalah yang dimaksud makna katuranggan, sebuah penyampaian yang melalui sebuah kendaraan. Nah, konteks kendaraan ini baik itu makhluk hidup ataupun kondisi alam seperti itu. Nah, ini adalah dimaksud yang namanya katuranggan. Tapi di kalangan masyarakat sendiri, katuranggan adalah dibelok-belokkan, dimanfaatkan sebagai para oknum untuk kepentingan pribadi. Ya, ada yang meyakini bahwasanya katuranggan itu bisa mengangkat derajatnya, ada yang meyakini katuranggan itu bisa memberikan rezeki, pangkat, dan lain-lain. Tetapi kembali lagi, buku ini diciptakan, buku pakem katuranggan diciptakan, dibuat tujuannya biar apa? Masyarakat bisa yang namanya mewawas diri dan mengolah rasa dan mengerti yang namanya penyampaian itu tidak sesama manusia saja, tapi sesama makhluk hidup, sesama alam liar juga itu termasuk penyampaian. Seperti itu dulu ya. Itu adalah nama makna dari katuranggan, itu dari pakemnya ya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya sudah izin, itu yang pertama, sama yang pemegang pakemnya. Saya juga sudah izin untuk menyampaikan informasi ini di sosial media seperti itu. Nah, kenapa kok saya tanya ke orang sana orang sini pakemnya kok beda-beda di? Ya itu kembali lagi, pakem tersebut dia buat sendiri atau dia cuma ngarang sendiri atau dia memang dari para budayawan, kan seperti itu. Dan buku pakem ini tidak disebarluaskan karena apa? Dulu lingkup melihara burung perkutut itu tidak sebesar seperti sekarang dulur. Dulu hanya beberapa berpetak-petak saja. Nah, pakem ini dibuat oleh para sesepuh, para budayawan, dan para seniman, terutama pecinta burung perkutut lokal alam. Dibuat tujuannya biar adanya sebuah ciri mati seperti ini, masyarakat biar tahu. Nah, pakem ini dipegang melalui beberapa orang saja dan tidak disebarluaskan dan sudah disahkan seperti itu. Nah, yang tahu buku pakem ini orang yang sudah berkecimpung lama, terutama di wilayah tersebut. Contoh di saya sendiri ya, di kota saya sendiri sudah berkecimpung lama, sudah menggayat silaturahmi, sudah seduluran, sesama pencinta, serawungan dan lain-lain, baru kitab itu diwedar seperti itu. Jadi tidak bisa yang namanya disebarluaskan. Karena apa? Yang ditakutkan di copy. Ya, satu di copy, kedua di duplikat, ketiga itu dibelok-belokkan. Nah, pakem ini itu sudah ada
sudah disahkan, itu pun banyak sekali oknum yang membelok-belokkan, yang keluar dari pakemnya, seperti itu ya. Jadi di sini saya menyampaikan apa yang saya melihat dari pakemnya. Ini bukan karangan saya sendiri, itu tidak, dan ini bukan pula saya ngasal, itu tidak, tapi memang saya sudah diizinkan untuk menyampaikan sebuah informasi seperti ini, terutama para sesepuh bini sepuh juga ya, seperti itu dulur ya. Dan untuk video kali ini saya hanya bisa menyampaikan seperti itu, saya nggak bisa mewadah lebih dalam lagi karena saya tidak memiliki izin ya. Karena saya ingin menyebar buka lebih dalam lagi, tapi saya tidak berikan izin. Saya hanya memberikan izinnya itu melalui sebuah pengertian saja dari kandungan ada di pakem keturangan itu, seperti itu dulu ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Kedepannya nanti saya akan membuat edukasi kembali tentang perawatan burung perkutut lokal alam. Dan bagi dulurku semua yang ingin bertanya, silakan komen saja, nanti akan saya balas ya. Dan yang sudah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan matur nembah nuwun, semoga berkah barokah selalu, dan jangan lupa di like dan di share dulur ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kungsi Nusantara, salam sejahtera, salam Om Swastiastu.